Kali ini kita akan membahas mengenai analisis struktur dan dimensi drama. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur drama. Struktur adalah drama pada waktu pementasan. Struktur terdiri dari alur, karakter, dan tema atau premise. Bagian ini merupakan dasar dari pola irama drama secara keseluruhan. Alur tersusun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas pentas. Penikmat drama pula pada umumnya menikmati cerita dari awal, pertengahan cerita, dan sampai dengan akhir cerita. Pada struktur drama terdapat yang namanya struktur naskah drama. Naskah drama itu disebut juga dengan sastra lakon. Sebagai salah satu jenis sastra, drama naskah dibangun dengan struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama kita membahas mengenai struktur drama naskah. Yang pertama ada kerangka cerita. Kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang saling berlawanan. Konflik itu semakin lama semakin meningkat untuk kemudian mencapai titik klimaks dalam drama. Yang kedua ada perwatakan. Perwatakan itu watak para tokoh yang digambarkan dalam 3 dimensi. Penggambaran ini berdasarkan keadaan fisik, psikis, dan sosial para tokoh. Yang ketiga ada dialog. Dalam penyusunan dialog ini, pengarang harus benar-benar memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam cerita. Dialog juga harus bersifat estetis karena memiliki keindahan kebahasaan dalam drama. Yang keempat, setting. Tempat kejadian cerita sering disebut pula dengan latar cerita. Setting biasanya meliputi 3 dimensi. Yang pertama, tempat, suasana, dan waktu. Yang kelima ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam cerita. Yang keenam amanat. Amanat ialah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui drama lewat jalan cerita yang ditampilkan. Yang ketujuh ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini biasanya disebut dengan teks petunjuk atau teks samping. Teks samping memberikan petunjuk teknis tentang tokoh, waktu, suasana pentas, suara, dan musik. Yang kedelapan ada sebagai interpretasi kehidupan. Ulasan drama sebagai interpretasi kehidupan berhubungan erat dengan nada dasar atau pandangan dasar penulis dalam drama. Selanjutnya ada struktur teks drama. Yang pertama ada prolog. Prolog merupakan sebuah bagian yang menjadi pengantar naskah. Prolog dapat berisi satu atau berupa keterangan maupun pendapat dari penulis naskah drama tentang cerita yang akan dipentaskan. Biasanya prolog ini disampaikan oleh seorang narator. Yang kedua ada dialog. Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa rangkaian percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Penulisan dialog ini dalam naskah drama menggunakan tanda baca petik. Yang kedua, epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari suatu drama. Sama seperti prolog, bagian ini biasanya juga akan disampaikan oleh seorang narator yang berisi tentang sekilas kisah balik maupun kesimpulan dari isi drama yang telah dipentaskan. Selanjutnya ada adegan. Adegan merupakan struktur yang meliputi cara seorang aktor atau aktris membawakan tokoh yang diperankannya dalam suatu drama. Adegan juga merupakan bagian dari suatu babak di mana batas dari suatu adegan ditentukan oleh perubahan peristiwa ataupun transisi datang perginya seorang tokoh dalam suatu babak drama. Yang terakhir ada babak. Babak dalam naskah drama ini yaitu setiap bagian atau sesi adegan dalam drama. Babak merupakan rangkuman sebuah peristiwa yang terjadi di suatu latar tempat pada urutan waktu tertentu. Selanjutnya mengenai dimensi drama. Drama merupakan salah satu dari 4 jenis karya sastra. Drama sendiri dibedakan menjadi 2 drama, yaitu naskah yang merupakan sebuah bentuk prosa dan drama sebagai pertunjukan, yaitu sebagai bentuk implementasi dari naskah tersebut. Drama memiliki 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi teks pertunjukan. Drama ini sebagai seni lakon, seni peran, atau seni pertunjukan. Sebaliknya dengan orang yang menganggap drama sebagai seni pertunjukan akan membuang fokus.
Itu sebabnya perhatiannya harus dibagi dengan unsur lain. Hal itu disebabkan bahwa dalam seni pertunjukan naskah drama hanya salah satu unsur yang berdampingan dengan unsur gerak, suara, mimik, bunyi, dan rupa. Yang kedua, dimensi teks sastra atau genre sastra. Drama memungkinkan ditulis dalam bahasa yang memikat dan mengesankan. Drama dapat ditulis oleh pengarangnya dengan mempergunakan bahasa sebagai sebuah sajak, penuh irama, dan karya akan menghasilkan bunyi yang indah, namun sekalian menggambarkan watak-watak manusia secara tajam. Itulah materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.